Ketemu lagi dengan Ibu Putri. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai aplikasi dari permutasi dan kombinasi. Nah, sebelumnya Ibu mau menjelaskan dulu nih. Jadi, misalkan ada sebuah soal cerita. Biasanya ini kasus ini sebuah soal cerita. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan soal tersebut? Apakah dengan cara permutasi dan kombinasi? Lalu bedanya apa antara soal tersebut kita kerjakan secara permutasi atau kombinasi? Jadi Ibu ingin menjelaskan dulu ciri-cirinya, ya. Jadi kalau misalnya ada soal cerita itu apabila soal cerita tersebut memiliki status dalam artian tuh di sini seperti ini. Contohnya ya, misalkan dari 6 orang calon akan dipilih struktur pengurus kelas. Misalkan yang dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, dari 6 orang calon tersebut akan dipilih 3 struktur tersebut gitu, ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, bagaimana banyak cara untuk memilih struktur pengurus dari kelas tersebut. Nah, apabila bentuk soalnya seperti itu, kita akan menggunakan rumus dari permutasi. Kenapa? Karena yang dicari itu memiliki status atau tingkatan. Jadi ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, itu yang dimaksud dengan status ya. Jadi permutasi itu memiliki status. Nah, sama halnya ketika pemilihan misalnya ketua OSIS dan wakil OSIS, misalnya dari 6 calon atau dari 3 pasang ya, akan dipilih 2 orang ketua dan wakil. Nah, itu menggunakan cara permutasi. Ya, seperti tadi saya bilang, misalkan dari 6 orang akan dipilih ketua dan wakil. Jadi kalau ketua dan wakil itu kan 2 orang ya. Berarti karena pakai permutasi, jadi 6 dipilih 2 orang. Berarti permutasinya adalah 6P2 seperti itu. Nah, untuk yang kedua contohnya, misalnya kapan kita menggunakan kombinasi? Nah, contoh soalnya seperti ini. Misalkan dari 8 orang yang tersedia, dari 8 orang yang ada akan dipilih 3 orang sebagai petugas ronda. Misalnya akan dipilih 3 orang sebagai petugas ronda gitu. Nah, kalau petugas ronda itu kan tidak memerlukan status ya, jadi tidak ada tingkatannya gitu. Apakah ada yang menjadi ketua atau sekretaris itu tidak ada, karena dipilih 3 orang itu ya asal aja, siapa aja bisa dipilih gitu. Nah, apabila tidak memerlukan status atau tidak ada tingkatannya, nah itu berarti kita menggunakan rumus kombinasi gitu. Sama halnya seperti kita memilih misalnya gini, diketahui misalnya disediakan ada 10 soal dalam suatu ulangan, misalnya ulangan matematika, diketahui 10 soal ulangan. Nah, di situ diminta untuk mengerjakan 8 soal aja dari 10 soal yang tersedia gitu. Jadi diketahui ada 10 soal matematika ya. Jadi peserta tersebut hanya diwajibkan untuk mengerjakan 8 soal dari 10 yang tersedia. Nah, kalau seperti itu kita menggunakan rumus kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena memilih soal itu tidak memerlukan status gitu. Tidak ada status yang harus jadi seperti tadi saya bilang harus jadi ketua, harus sekretaris, bendahara, tidak ada. Jadi di antara 10 soal itu boleh dipilih semuanya. Nah, jadi kalau intinya sih ciri-cirinya ya, kalau permutasi itu dia yang memiliki status, pemilihan calon ketua RT, calon ketua OSIS atau calon ketua kelas. Nah, itu atau misalnya dalam suatu perusahaan dipilih untuk menjadi pimpinannya atau seperti apa. Nah, itu namanya status. Jadi itu pakai permutasi. Seperti itu ya. Oke, di sini saya berikan 2 contoh soal ya yang berbeda. Yang pertama, dari 25 siswa kelas 12 TKP 1 akan dipilih 3 orang sebagai perwakilan cerdas cermat. Berapa banyak cara memilihnya? Jadi dari 25 orang siswa kelas 12 TKP 1 akan dipilih 3 orang untuk perwakilan cerdas cermat. Nah, kalau memilih 3 orang ini, dia kan tidak memerlukan status ya, misalnya nggak perlu penempatan dia harus sebagai entah itu ketua, entah nggak ada strukturnya gitu, nggak perlu pakai struktur sekretaris atau bendahara. Nah, jadi dipilih 3 secara acak aja gitu. Nah, kalau seperti itu kasusnya kita memakai cara kombinasi gitu.
Oke, jadi untuk nomor 1 memakai kombinasi. Nah, nulisnya seperti apa, Bu? Jadi karena dari 25 siswa yang tersedia dipilih 3, berarti 25 C 3 seperti itu. Udah dihitung menggunakan kombinasi seperti biasa. Berarti 25 faktorial dibagi, rumusnya diingat ya, dibagi 25 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Berarti 25 faktorial dibagi 25 kurang 3, 22 faktorial dikali 3 faktorial. Oke, berarti 25 difaktorialkan sampai 22. 25, 24, 23, 22. Bagi 22 faktorial, 3 faktorial difaktorialkan ya, berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kan sama, kita coret. Oke deh, 3 kali 2, 6 ya, berarti dicoret sama yang 24, jadi 4. 25 kali 4, 100, 100 kali 3, 23, 2000, 3. Oke, untuk contoh soalan kedua, dari 18 pengurus OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, kalau untuk contoh soalan kedua ini, dia memerlukan struktur. Jadi perlu dipilih, ada yang sebagai ketua, ada yang sebagai sekretaris, dan ada yang sebagai bendahara. Nah, kalau seperti ini kasusnya kita menggunakan cara permutasi. Berarti permutasinya seperti apa? Ketua, sekretaris, bendahara, berarti butuh 3 orang yang dipilih ya. Berarti 18 P3. Kenapa P? Karena permutasi. Oke. Jadi 18 faktorial dibagi 18 kurang 3. Jadi 18 faktorial dibagi 15 faktorial. Itu 18 nya difaktorialkan, 18 kali 17 kali 16 kali 15. Kita coret deh. Jadi 18 kali 17 kali 16. Yuk, semuanya hitung ya. Coba. Oke, 18 kali 17 kali 16 adalah 4.890 cara. Oke, seperti itu. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini tentang aplikasi permutasi dan kombinasi. Semoga kalian semua bisa paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.